Halo, gue Desi. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Tune Boom Harmony 17. Jadi nanti tutorial ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu modeling karakter, rigging karakter, dan animate. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke tahap modeling. Jadi ada beberapa yang harus kalian siapkan, yaitu sketch karakter yang ingin kalian modeling, dan beberapa aset seperti mata, tangan yang udah kalian siapkan. FYI, gue nggak bisa gambar. Jadi gue ambil gambar Phineas and Ferb. Mohon maaf ya, ini cuman buat belajar, bukan buat ngejiplak atau apa, karena emang gue nggak bisa gambar. Gue cuman bisa modeling, setting, dan rigging dan animate. Untuk ngegambar biasanya minta bantuan orang lain atau mungkin gue ngegambar seadanya gitu. Oke, kita mulai saja dengan tutorial yang tahap pertama. Oke, untuk yang pertama kita masuk di tahap modeling. Jadi kita siapkan dulu bahan yang akan kita gunakan untuk membuat karakter. Di sini gue pakai Phineas and Ferb. Nggak tahu nih nama karakternya siapa, Phineas kali ya, gue nggak nonton soalnya. Nah, nanti kita pakai karakter ini untuk di rigging gitu ya. Karena ini ada permasalahan ya, mulutnya dia kan ngegabung sama kepala, jadi nanti kita bikin versi mulut sendiri karena agak rumit sih kalau kepalanya seperti ini, tapi bisa 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 jadi sih, bisa jadi. Nanti kita coba. Oke, sekarang kita masuk ke tone boomnya. Di sini ada tone boom harmoni 17. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya menggunakan kamera size HD HDTV 1920 1080, frame rate-nya 30. Oke. Lama ya? Nah, udah. Setelah itu kita masukkan gambar Phineas tadi dengan cara file import images, maaf salah. File import images. Terus untuk formatnya kita create layer di sini, create single layer, kemudian kalian bisa pilih keep as original bitmap atau import as Tune Boom bitmap drawing, atau terserah lah gitu ya. Kita pakai yang ini aja, vertical fit, straight, dan oke. Nah, sekarang gambar Phineas udah masuk di layer Tune Boom kita. Itu ada di layer yang paling bawah, kita bisa lihat di note view-nya di sini. Nah, ini nanti yang kita potong adalah kepala. Jadi rigging kan dipotong-potong ya, dipisah layer, istilahnya dipotong-potong atau apalah, terserah kalian bilangnya apa. Kalau kalau gue bilangnya kita potong bagiannya gitu. Ini ada kepala, ada mata, ada telinga, boleh dipisah boleh enggak sih, kalau gue pisah sih. Ada rambut, alis pisah, terus tangan, telapak tangan, kaki, sepatu nanti dipisah. Oke ya, saya jelaskan tahap pertama. Untuk menggambar di Tune Boom kita harus kenali tools-toolsnya terlebih dahulu. Sebenarnya toolsnya tidak lebih jauh berbeda dari program-program aplikasi berbasis drawing ya. Pasti ada pensil, ada brush, ada paint, ada erase gitu kan, pasti sama lah gitu. Dan di sini saya menggunakan pensil, dan di sini kita bisa klik tanda plus. Di sini ada tools, properties, kita cari. Nah, ini tool properties. Ini di sini ketika kita klik pensil, ini akan muncul settingan-settingan yang bisa kita pakai, jenis-jenis brushnya, terus ukuran brushnya gitu kan. Bukan brush, pensil, maaf. Ukuran pensil, jenis pensilnya itu bisa. Brush juga bisa sih, ini brush nih.
jenis-jenis berasnya gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita pisah-pisah ya pembuatan layarnya. Jadi nanti saya akan membuat perbagian dan akan menjelaskannya di akhir. Gitu. Hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika membuat karakter di Toon Boom adalah membuat palette color. Kenapa? Karena seperti yang udah-udah ya, saya tidak terlalu memperhatikan palette color. Ketika ada pekerjaan dari Toon Boom orang yang berbeda, tiba-tiba saya copy di Toon Boom saya tuh sering miss, sering hilang gitu, hilang colornya, palette colornya gitu. Ternyata palette color itu sangat penting. Jadi hal pertama yang kita harus siapkan ketika udah sampai di stage ini adalah menyiapkan palette color. Oke, cara menyiapkan palette colornya adalah sebagai berikut. Kita buat di sini palette, bisa ditambah di sini. Kita kasih nama finish color. Nah, di sini kita buat warnanya. Jadi kita klik tanda plus di sini. Kita klik drag ke sini. Nah, kita kasih nama line. Lagi double klik, klik drag, skin. Lagi here. Hairline. Terus mata ya, eye, and then lidah, mulut, dalam. Memang harus dikasih nama biar kita nggak lupa. Ini mohon maaf ya, namanya bahasanya campur-campur, jadi senyeplosnya saya aja gitu. Ini celana. Celana satu. Putihnya belum ada. Ini kita pakai warna putih sepatu. Nah, ini palet ini akan otomatis tersimpan di dalam satu folder pekerjaan kita. Jadi nanti di satu folder Toon Boom itu kan nanti ada banyak folder tuh, ada frame, ada palette gitu kan. Nanti waktu kalian klik folder palette, nanti isinya ada si Phineas ini. Dan ketika nanti filenya ada yang missing, kita tinggal copy palette tersebut gitu. Oke ya, kita mulai saja membuat objek-objeknya. Di sini ada tanda plus di sini untuk menambah layer drawing, bone, kamera, color cut. Pokoknya untuk nambah layer itu di sini. Kita bisa tambah layer drawing, add and close. Kita bikin di sini. Perhatikan note view-nya ya. Jangan sampai berantakan. Ketika note view kalian berantakan, pusing kepala kita. Jadi, kalau bisa note view itu rapi, oke? Okay? Nah, kita bikin dari kepala. Nah, di sini gue pengen bikin kepala ini punya aset
mulut, karena mulutnya tuh modelnya seperti ini, nanti digabung aja sama kepalanya gitu. Karena biasanya tuh mulut dipisah, jadi antara layar mulut dan kepala tuh biasanya misah. Karena ini modelnya si Phineas tuh waktu ngomong kayak begini, jadi mulut sama kepala digabung. Nah, ketika kita bikin aset yang satu smile kayak gini, cuman garis doang, dan yang satu nanti dia ngucapin huruf A, nanti kita geser aja frame-nya di sini. Caranya, objek yang udah kita bikin tadi, yang di frame satu, kita copy ke frame berikutnya. Kita pakai select tool, arahin ke sini, ke stage yang sini, terus Ctrl A, kita Ctrl C, kemudian kita pindah frame yang kedua, Ctrl V di sini. Terus ininya dihapus. Kita ganti gambar berikutnya dengan gambar yang kita inginkan. Nah, nanti kalau ngomong, kalau karakternya pengen lip sync, bisa langsung ganti gitu, kayak bikin library gitu loh. Kalau teman-teman gue bilangnya sih namanya swipe drawing, tapi gue nggak tahu deh istilah di teman-teman Toon Boom yang lain apa. Cuman kalau gue sama teman-teman gue bilangnya, sama tim produksi gue bilangnya swipe drawing gitu, aset library-nya. Nanti bisa kayak ngomong gitu, AI 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 gitu. Tergantung sih nanti kalau mau kalian mau nambah lagi yang U, E, O, sama caranya ditambah aja di frame yang selanjutnya. Dan ini kalau kita hapus, itu nggak akan hilang selamanya gitu. Dia bakal tersimpan di library. Nah, di sini ketika kita klik kepala ini dengan transform, nanti dia otomatis kesimpan di sini. Jadi ada dua drawing gitu loh. Kita ke sini terus, nah, kan ada dua. Kita pakai ini, kurung buka siku sama kurung tutup siku itu ada di keyboard untuk mengganti-ganti drawing, untuk swap drawingnya gitu. Oke, jadi ini tadi kan gue udah bikin ya bagian ada kepala, mata, pupil, sama alis, telinga, dan rambut. Nah, ini kan dipisah-pisah tuh. Nanti kita tinggal kasih nama masing-masing di modules yang ada di Node View ini. Untuk rigging mata itu agak sedikit berbeda. Jadi kalian harus nonton video gue yang sebelumnya, itu ada materi tentang rigging mata. Kalian harus nonton itu dulu, baru kalian paham di sini, karena nggak mungkin di sini gue jelasin, itu akan panjang sekali gitu. Jadi kayak ngulang materi yang lalu-lalu gitu. Jadi mending gue lanjutin aja. Jadi yang belum lihat materi gue yang tentang rigging mata bisa dilihat di video gue sebelum ini gitu. Oke, tadi kita udah sama-sama mempraktekkan membuat kepala Phineas. Di video selanjutnya, saya akan menunjukkan cara menggambar badan dan tangan Phineas. Kenapa dipisah? Karena yang video ini udah lumayan cukup panjang, jadi mending dipisah aja. Dan di video selanjutnya kita akan memakai teknik auto patch pada tangan
Phineas. Jadi itu penjelasan tentang autophagy juga cukup lumayan panjang, tapi kalau yang udah nonton di video saya yang sebelum ini udah tahu autophagy itu seperti apa gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jelasin lagi. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah penyebutan istilah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan see you, bye-bye.